Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka terdiri dari atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Suntilodo, Media Mangunkarsa, Tutburi Ambayan. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi. Sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, sebaiknya berbasis nilai-nilai kebajikan dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah yang mencerminkan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Seorang guru penggerak wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Proses coaching ini sangat membantu coach dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Proses coaching ini dilakukan dengan menerapkan alur kita agar tujuan yang kita inginkan dari coaching tercapai, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dilema etika atau benar lawan benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dalam hal ini, sebagai seorang guru diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional dalam mengambil suatu keputusan untuk mengantarkan murid menjadi individu yang selamat dan bahagia. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebelum mengambil keputusan, seorang guru harus memahami kasus tersebut. Apakah itu rujukan moral atau dilema etika? Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, seorang guru penggerak mengambil suatu keputusan dengan menerapkan nilai-nilai seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta keputusan itu berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat
tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita dituntut mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, seperti membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, dan setiap keputusan yang kita ambil selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema etika, berpikir berbasis hasil akhir, evidence-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Dalam mengambil keputusan, tantangan yang saya hadapi adalah paradigma orang tua murid yang tidak selaras dengan apa yang kita putuskan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid. Dalam hal ini, seyogianya seorang guru dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman murid, agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan mampu berdiri sendiri, baik untuk diri pribadi maupun dalam masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Dengan menerapkan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Telodo ing media mangun karsa tut vuri handayani. Semboyan tersebut artinya adalah depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dukung. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, keputusan berpihak pada murid, menerapkan nilai-nilai kebajikan, mampu mengelola sosial emosional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, dan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, banyak hal-hal di luar dugaan saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari dari modul ini. Pengalaman dan pemahaman bertambah, terutama perbedaan dilema etika dan rujukan moral yang selama ini kita putuskan tidak berdasarkan dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa perbedaannya dengan apa yang Anda pelajari kemudian? Pernah, dan perbedaannya tidak berdasarkan dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, hanya berdasarkan masukan rekan sejawat yang dianggap sesuai. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini membuat Anda?
Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya sangat luar biasa karena mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dalam hal pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan menerapkan di lingkungan saya dan mendiseminasikan kepada sejalan di sekolah. Selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting menurut saya. Menurut saya, topik pada modul ini selain dapat diterapkan di lingkungan sekolah, juga bisa kita terapkan di lingkungan di mana kita. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.